Indonesia. Sahabat bonsai, berjumpa kembali dengan saya Wayan Irawan di channel YouTube Mahkota Bonsai. Pada video kali ini seperti biasa saya akan kembali melakukan pembentukan pada sebuah bonsai, yaitu seperti yang sahabat lihat di samping saya sudah ada sebuah bahan bonsai yang masih di kondisi di tempat ground. Nah, seperti yang sahabat lihat, ini adalah sebuah bonsai hibrid, yang dimana bonsai hibrid ini adalah baru pertama kali saya review. Nah, untuk video kali ini terhadap bonsai hibrid ini saya akan melakukan beberapa tahapan. Nah, karena memang penanganan atau saya review pada tahap awal atau untuk yang pertama. Nah, untuk itu kepada semua sahabat bonsai yang dimanapun sahabat berada, silahkan dukung terus channel Mahkota Bonsai dengan cara melakukan subscribe, like, dan dibantu untuk share, serta apa-apa yang saya sharingkan, saya bagikan kepada semua sahabat bonsai. Harapan saya mudah-mudahan bermanfaat juga kepada semua sahabat bonsai dimanapun sahabat bonsai berada. Nah, itu kembali saya sampaikan sedikit, saya sharingkan kepada semua sahabat bonsai. Nah, untuk bonsai hibrid ini, nah seperti yang sahabat lihat, kondisinya masih seperti yang sahabat lihat, karena memang untuk perawatannya, terutama di dalam posisi ground, boleh dikatakan sudah lumayan cukup lama, nah kurang lebih 2 tahunan. Nah, dengan keadaan seperti sekarang ini, nah terus untuk percabangannya, nah dimana di dalam penempatan daripada cabang bonsai hibrid ini, nah sudah saya tempatkan. Nah, seperti yang sahabat lihat, nah kayaknya untuk percabangannya sudah mendekati atau sudah pada titik tumbuh yang lumayan cepat. Titik tumbuhnya sudah lumayan tepat. Nah, dimana, nah seperti yang sahabat lihat, nah dengan posisi besar batang segini, kurang lebih lingkar batangnya mencapai 90 cm. Nah, terus dengan ketinggian kurang lebih mencapai puncaknya nanti 80 cm. Nah, terus dengan besarnya pangkal, nah terus sampai menuju ke top mahkota. Nah, top mahkotanya nanti sampai di sini. Kalau kita melihat dari gerakannya, nah besarnya di bawah sedikit ada lekukan yang sangat luas, sampai di top mahkota ya kelihatan sedikit agak ngepeng besar, terus semakin ke atas semakin mengecil. Nah, terus dengan didukung oleh pertumbuhan percabangannya, ya cabang pertama mendulang ke kiri, inilah cabang pertama, cabang yang terbesar pada dagingnya. Nah, terus diikuti dengan cabang yang kedua ada di belakang, background cabang kedua, terus yang ketiga inilah cabang ketiga. Terus diikuti dengan cabang keempat, cabang kelima, cabang keenam. Nah, untuk pertumbuhannya sudah sangat teratur sekali. Nah, boleh dikatakan sangat tepat sekali dengan titik tumbuh cabang yang sangat tepat. Nah, itu. Nah, adapun tahapan yang saya ambil nanti pada bonsai hibrid ini, nah untuk mempercepat daripada perkembangan atau pembesaran daripada percabangannya, nah memang seperti yang sahabat lihat masih dalam posisi ground. Untuk anak cabang ataupun tunas-tunas yang tumbuh yang memang tidak diperlukan akan saya bersihkan. Nah, sehingga setelah cabang-cabang yang tidak diperlukan kita bersihkan, otomatis juga akan mendukung daripada atau mensupport lebih cepat besarnya cabang-cabang tersebut yang masih tersisa atau yang terpakai.
sahabat bonsai, saya lanjutkan untuk men-sharingkan tentang fisik atau keadaan daripada bonsai iprik ini. Nah, untuk konsepnya, dari awal bunut atau iprik ini saya konsep dengan atau spray-nya informal. Nah, informal itu adalah adanya lekukan pada batang atau tegak berliku. Nah, itu termasuk style informal. Nah, dimana untuk konsepnya nanti saya akan mengkonsep dengan dua mahkota. Nah, dua mahkota. Nah, otomatis puncak daripada mahkota adalah di sana nanti, di ujung puncak mahkota. Nah, terus diikuti dengan mahkota yang kedua nanti di sini. Nah, otomatis nanti diperlukan besaran atau posisi cabang yang pertama ini diperlukan lumayan sangat besar, karena nanti konsepnya sesuai yang saya sampaikan tadi, nanti saya konsep dengan dua mahkota. Berarti yang di sini nanti adalah mahkota yang kedua. Nah, terus untuk percabangan yang lain, saya kira, nah, untuk pembesarnya atau untuk menuju daripada belernya masih perlu waktu, nah, untuk proses. Nah, dengan demikian di dalam kita perlu juga saya sampaikan pada semua sahabat bonsai. Nah, di dalam kita membentuk sebuah bonsai, nah, dimana kita kembali kepada di awal, yaitu pemilihan daripada bahan-bahan bonsai yang sekiranya cocok atau bagus digunakan sebagai bonsai. Dan di samping itu juga di dalam kita membentuk sebuah bonsai, sangatlah penting yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah seperti yang saya sampaikan tadi, penempatan cabang pertama, nah, terus diikuti dengan cabang yang kedua dan diikuti dengan cabang yang ketiga. Nah, itu terpengaruh sekali terhadap gerak dasar daripada sebuah pohon. Nah, di mana untuk menentukan gerak dasar daripada sebuah pohon atau bonsai, yang sangat mendukung sekali adalah yang pertama, yang paling penting adalah akar juga. Akarnya ya kalau bisa kita usahakan maksimalkan sampai ada keseimbangan, artinya menyebar di seluruh ruang. Nah, terus yang kedua, yang mendukung juga gerak dasar yang bagus adalah seperti yang saya sampaikan tadi, adalah titik tumbuh cabang yang tepat. Nah, titik tumbuh cabang yang tepat itu adalah yang pertama, contoh cabang yang pertama, jaraknya pun terpengaruh juga terhadap gerak dasar daripada sebuah pohon. Jarak cabang pertama menuju cabang yang kedua, terus cabang yang kedua menuju cabang yang ketiga, dan seterusnya sampai ke mahkota. Nah, semakin ke atas jarak antara cabang satu dengan cabang yang lain, semakin ke atas semakin merapat. Jadi seperti itu saya sharingkan pada semua sahabat bonsai tentang konsep, begitu juga tentang sebuah gerak dasar pada sebuah bonsai. Untuk itu pada semua sahabat bonsai, itulah sedikit sharing saya pada semua sahabat bonsai. Mudah-mudahan harapan saya bermanfaat kepada semua sahabat bonsai dimanapun sahabat bonsai berada.
sahabat bonsai. Nah, untuk lebih jelasnya saya review lebih dekat daripada bonsai hibrid ini. Nah, seperti yang sahabat lihat, inilah keadaan fisik daripada bonsai hibrid ini. Nah, untuk itu kembali saya sedikit sharingkan kepada semua sahabat bonsai keadaan fisiknya. Nah, seperti yang sahabat lihat, ini adalah cabang yang pertama, terus dilanjutkan dengan cabang yang kedua ada di belakang backgroundnya. Nah, terus ini adalah cabang yang ketiga. Nah, terus untuk cabang selanjutnya adalah cabang keempat. Nah, ini arahnya sedikit lebih depan daripada cabang yang pertama. Dan terus lanjutkan dengan cabang yang kelima. Cabang kelima ada di belakang. Terus cabang yang keenam, 7, dan ini adalah nanti top mahkota, puncak mahkotanya di sini nanti. Dan inilah keadaannya. Seperti yang saya sampaikan tadi, saya sudah melakukan juga penyisiran cabang ranting-ranting yang tidak diperlukan, sudah saya bersihkan, dan yang tersisa adalah masih dalam kondisi pengeluasan. Pengeluasan dalam artian untuk mempercepat daripada pembesaran cabang-cabang tersebut. Nah, biar sesuai dengan porsi atau besar daripada batangnya. Untuk itu sobat bonsai, nah inilah hasil beberapa atau penyutiran daripada percabangan atau tunas-tunas yang tidak diperlukan. Inilah hasilnya. Nah, untuk itu kepada semua sobat bonsai, silahkan ikuti video saya selanjutnya. Silahkan dukung, bantu dengan melakukan subscribe, like, dan dibantu untuk share. Baiklah sobat bonsai, nah seperti yang saya sampaikan tadi, itulah beberapa hal yang saya sharingkan kepada semua sahabat bonsai. Nah, mudah-mudahan apa yang menjadi harapan saya, yaitu apa-apa yang saya sharingkan, apa-apa yang saya bagikan kepada semua sahabat bonsai. Nah, seperti yang saya sering sampaikan, saya bukannya bermaksud untuk menggurui, saya cuma melakukan atau berbagi kepada semua sahabat bonsai. Nah, untuk itu saya kira video kali ini cukup dulu sampai di sini. Sampai jumpa di video saya yang selanjutnya. Salam bonsai Indonesia.